Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri. Pagi. Tadi kan saya bilang selamat pagi, bilang pagi luar biasa artinya ya. Selamat pagi santri. Pagi. Gimana kabar kalian? Di sini ada yang tidak masuk. Kemana? Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya siapa? Silakan memimpin doa ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi menuju siang hari ini, mari kita baca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, perkenalkan, nama saya Akbar Dio Saputra, bisa dipanggil Mas Dio. Saya rumahnya di Dogonalan. Saya saat ini kuliah di Universitas Terbuka Yogyakarta atau disebut UT. Di sini saya akan menjalankan praktek pengajar. Semoga pada suka ya saat ini. Baik, materi yang pertama yaitu menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan utang piutang. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami ketentuan jual beli dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan aturan utang piutang. Yang ketiga, mengetahui pengertian dan jenis riba. Yang keempat, menunjukkan sikap jujur dan amanah. Yang kelima, menerapkan muamalah yang adil. Ya, selanjutnya itu pengertian riba, jual beli dan utang piutang. Yang pertama, riba secara bahasa dalam bahasa riba adalah kelebihan atau tambahan atau yang disebut dengan aji jadah. Lalu menurut istilah, riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan kelebihan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Lalu ada besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase yang dibebankan kepada peminjam. Yang kedua yaitu jual beli. Jual beli secara bahasa atau etimologi adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau albaik atau saling mengambil dan memberi. Lalu secara istilah atau terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau barang atau uang untuk kepemilikan yang sah dan didasarkan pada saling ridho atau antaradin dan memenuhi rukun dan serta syarat tertentu. Yang ketiga yaitu utang piutang. Utang piutang adalah perjanjian pinjam meminjam di mana satu pihak menyerahkan barang atau uang lalu atau piutang kepada pihak lain yang wajib mengembalikan dalam jangka waktu tertentu atau utang. Utang adalah kewajiban membayar. Lalu piutang adalah menerima pembayaran. Di sini terdapat berbeda pendapat. Yang pertama utang. Utang adalah yang wajib dibayar. Lalu piutang adalah hak menerima pembayaran. Transaksi ini sering berbasis tolong menolong atau ta'awun dan diatur oleh hukum perdata. Ada yang mau ditanyakan?
Siapa aku maka? Baik, lanjutkan, kita lanjutkan. Yang kedua dalilnya. Dalilnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna riba la yaqumunna illa kama yaqumul ladzi yattaqabathu syaitan minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa alallahu bai'au baharamul riba faman ja'ahum mau'idatun mir rabbihim fantaha walau masalaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan atau karena kesurupan setan, dan demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggalakkan jual beli dan menggalakkan riba. Lalu siapapun yang telah sampai kepada peringatan dari Tuhannya atau menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Lalu siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka atau mereka telah di dalamnya. Saya mau ditanyakan. Baik, yang selanjutnya yang pertama yaitu jual beli. Berikut ini adalah ciri-ciri jual beli. Yang pertama, dilakukan oleh penjual dan pembeli. Yang kedua, terdapat barang dan harga. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan halal. Yang keempat, harga diketahui dan disepakati. Yang kelima, tidak mengandung unsur penipuan. Yang keenam, dilakukan atas dasar kerelaan. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Yang selanjutnya yaitu rukun dan cara jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli berakal sehat. Yang kedua, barang dapat diserahkan. Yang ketiga, barang milik sendiri atau atas izin pemilik. Yang keempat, harga jelas dan pasti. Yang kelima, akad dilakukan secara sah. Yang keenam, tidak mengandung boror atau unsur ketidakjelasan. Ada yang mau ditanyakan? Jika orang membeli beberapa apakah atau syarat jual beli itu tetap dilaksanakan? Jika pembeli itu tidak berakal, maka syarat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dapat mengganggu aktivitas jual beli tersebut. Dan pagi. Ada pertanyaan lagi? Yang selanjutnya yaitu utang piutang. Utang piutang disebut jual, yang merupakan bentuk tolong menolong, lalu tidak bertujuan mencari keuntungan. Yang keempat, wajib dikembalikan sesuai kesepakatan. Lalu yang kelima, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita memiliki utang, kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab mengembalikannya.
Ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa hubungan dengan apa hubungan dengan Utang itu hukumnya apa itu? Jika kita butuh, kita boleh mengutang tapi kita harus wajib mengembalikannya gitu. Ya, ini yaitu etika berhutang. Etika berhutang yaitu memiliki ciri yang pertama yaitu memilikinya untuk melunasi utang. Yang kedua, membayar utang tepat waktu. Yang ketiga, tidak menunda pembayaran tanpa alasan. Yang keempat, memiliki kelonggaran kepada yang kesulitan. Yang kelima, tidak menagih dengan cara kasar. Yang keenam, menjaga kepercayaan antar pihak. Yang mau ditanyakan? Ya, selanjutnya yaitu riba. Riba adalah tambahan yang diharapkan. Lalu yang kedua, terjadi dalam jual beli atau utang piutang. Yang ketiga, riba fadli, yaitu kelebihan dalam pertukaran barang sejenis. Yang keempat, riba nasai atau tambahan karena kemudahan pembayaran. Yang kelima, menyebabkan ketidakadilan. Yang keenam, dilarang dalam ajaran Islam. Jadi riba itu hukumnya adalah haram, tidak boleh, karena dilarang dalam agama Islam ya, yang merupakan bunga atau tambahan. Riba kan sama dengan bunga atau tambahan pembayaran. Ketika kita pinjamnya 100.000, lalu kita disuruh mengembalikannya 150, jadi tidak boleh itu. Itu namanya adalah riba, yang berupa tambahan nominal. Dapat ditanyakan? Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini yang pertama yaitu memiliki niat untuk melunasi utang. Jadi kita harus memiliki ada niat. Jika kita punya utang, kita harus punya niat untuk melunasi utang tersebut. Yang kedua, membayar utang tepat waktu. Jika kita memiliki utang, kita harus membayarnya tepat waktu dan tidak boleh ditunda-tunda. Yang ketiga, tidak menunda pembayaran tanpa alasan. Jadi kita kalau mau membayar utang, wah, aku belum punya utang nih. Jadi kita tidak punya alasan, aku tidak bisa membayar karena tidak punya uang. Jadi kita harus wajib membayar utang tersebut. Yang keempat, memberikan kelonggaran kepada yang kesulitan. Jika orang tersebut memiliki kesulitan dalam keuangan, jika yang mengutang itu harus memberikan kelonggaran atau jangka waktu untuk membayar utang tersebut. Lalu tidak menagih dengan cara kasar. Jika yang dipinjam itu menagih dengan cara kasar itu tidak boleh, harus dengan cara yang halus, tidak boleh nagih dengan cara kasar. Yang selanjutnya, menjaga kepercayaan antar pihak yang berupa yang memberikan utang sama yang utang harus memiliki kepercayaan. Wah, itu orangnya sanggup untuk mengembalikan utang tersebut. Dapat ditanyakan? Ya. Bagaimana jika hutang itu dibayar dengan bunga? Dibayar apa? Hutang dibayar dengan uang hutang. Kalau
utang dibayar dengan tukang utang itu tidak boleh, harus dengan cara yang halal. Jadi kalau kita mau membalikan utang tersebut kepada orang, harus tidak boleh utang lagi kepada orang lain. Jadi kita harus memiliki usaha untuk mengembalikan utang tersebut. Yang mau ditanyakan? Di sini ada contoh gambar, ada yang bisa menjelaskan dari ketiga contoh gambar tersebut? Tidak bisa tunjuk kanan ya. Siapa yang monggo? Ya, monggo. Ayo nggak apa-apa, jangan malu-malu. Harus percaya diri dan semangat. Kalau ini keberanian itu penting. Yang kedua, sendiri itu Ya ini, nah, ya, yang pertama itu akad, ya, yang pertama itu piutangnya. ya betul. Harus tepuk tangan. Nah, yang gambar pertanyaannya adalah utang. Jadi orang yang memberikan utang. Lalu yang gambar kedua itu akad jual beli. Yaitu gambar tersebut yaitu jual beli rumah. Yang ketiga yaitu piutang, yaitu memberikan piutang kepada orang yang memiliki utang. Ada bisa dipahami? Baik, ada soal silakan ditulis ya. Nanti dibedakan ya. Soal yang pertama yang ditulis. Iya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Mengapa riba dilarang dalam jual beli? Riba dilarang dalam jual beli. Dan utang piutang. Lalu soal yang kedua, bagaimana cara menghindarkan diri dari riba? Yang cukup dua soal saja itu silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya.
biasa, lebih baik kita memilih orang yang mau diutangi tanpa ada riba. Ada yang ditanyakan? Baik, beri tepuk tangan. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lain. Siapa? Kesian. Ayo nggak kuat. Ayo nggak kuat. Ini siapa lagi? Ya, betul. Ayo betul. Ayo. Juga ya. Yo, Mas. Ya. Perlu perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk menjawab pertanyaan dari saudara Kak Gio. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat kalian karena riba dilarang dalam jual beli dan utang-piutang? Jawabannya, karena hal itu akan merugikan sebelah pihak dan dilarang oleh agama Islam. Yang itu tertera pada surat Al-Baqarah dengan redaksi ayatnya, wa halallahu bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seperti itu. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara menghindari diri dari riba? Jawabannya, mencari tangan yang tidak ada unsur ribanya. Jadi mau ditanyakan? Baik. Beri tepuk tangan. Dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, selanjutnya. Ada 3. Dulu, Mas. Ini apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ada saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan, namanya siapa? Perkenalan, nama saya Muhammad Ahmad Rahman. Saya di sini membacakan soal yang diberikan oleh saudara Mas Yudo. Yang pertama yaitu bagaimana pendapat kalian
kita harus membacanya dengan tepat dan bisa. Dan tepat waktu dan tidak menunjukkannya karena ini adalah hukum Islam. Yang kedua, bagaimana cara membudayai dengan cara meninggalkan itu. Ya. Baik, beri tangan. Kita dulu alat dulu. Ya itu Ya, baik. Ya, betul. Ya, diri. Ini. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Alhamdulillah. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini perkenalan diri. Nama saya Muhammad Kas. Asal saya Semarang. Iya, baik. Sekarang gimana? Suaranya Semarang. Terus jadi rumahnya apa? Ya, ini pondok ini. Ya, baik. Langsung saja Mas Ya. menjawab pertanyaan yang Bapak tulis saudara atau Kak Andio. Iya. Yang pertama, bagaimana menurut pendapat kalian mengapa riba dilarang dalam jual beli dan hutang piutang? Yang pertama, riba memang tidak boleh dalam agama dikarenakan riba itu salah satu wujud transaksi yang diharamkan dalam syariat, bahkan keluar dari akad jual beli. Yang kedua, hutang piutang. Hutang piutang atau riba dalam hutang piutang sudah diharamkan karena melanggar akad yang telah dipaparkan dalam syariat Islam. Soal yang kedua, bagaimana cara menghindarkan diri dari riba? Jawabannya yaitu, maka kita harus menjauhi hutang sejauh-jauhnya. Jika kita mendekati hutang sama saja kita mendekati riba, maka kita akan mendapatkan dosa jika kita melakukannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan. Siapa lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Kak dulu. Iya. Yang pertama, bagaimana menurut pendapat Anda mengapa riba dilarang dalam jual beli dan hutang? Jawabannya karena riba dilarang dalam Islam dan dalilnya sudah jelas di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa riba itu haram. Dan dengan riba ada jual beli dan hutang tidak bisa dilakukan. Soal yang kedua, bagaimana cara menghindarkan diri dari riba? Yaitu dengan cara tidak menghindarkan riba. Dan walaupun kita mau berhutang, kita harus mencari hutang yang kita lakukan dengan riba. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan. Siapa lagi? Perempuan siapa?
Baik, jika tidak ada, akan saya tutup. Ada mau siapa menyimpulkan pembelajaran hari ini gimana? Tentang apa pembelajarannya? Ya. Terus? Ya. Ya, baik. Baik. Pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Sidit ya. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat. Ayo, mari kita baca doa penutup majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, wal inayah. Semoga kita dapat berjumpa lagi ya teman-teman.